Jokowi absen di HTNI karena tak boleh kena panas, kondisi kesehatannya jadi gunjingan. Jokowi hari ini sudah tidak bisa lagi terkena atau terpapar sinar matahari langsung, tidak bisa lagi berkegiatan di luar ruangan, sehingga ketika HUT TNI dilaksanakan di Monas kemarin, maka ya Jokowi nggak bisa hadir. Dan itulah yang mungkin membuat Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir itu kemana-mana selalu pakai topi. Padahal biasanya jarang-jarang pakai topi gitu, karena mungkin ya memang wajah Pak Jokowi atau badannya sudah tidak bisa lagi terpapar sinar matahari. Dan ketika hari ulang tahun TNI kemarin dilaksanakan di Monas dan Pak Jokowi seandainya mau hadir atau pakai topi atau pakai payung sekalipun, ya mungkin itu tidak bisa membantu karena acaranya berlangsung cukup lama. Kalau cuma sebentar sekedar lewat mungkin nggak apa-apa, tapi kalau agak lama itu bisa menjadi masalah atau mengganggu kesehatan Pak Jokowi. Dan kabar ini pasti tidak menyenangkan bagi orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi atau orang-orang yang meyakini bahwa Pak Jokowi nggak sakit, sehat, segar bugar dan sebagainya. Pasti mereka merasa nggak nyaman karena keyakinan mereka itu hari ini terbantahkan. Karena mereka yang merasa bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, sehat dan sebagainya, itu ternyata ya enggak gitu. Ya bahkan untuk ada kegiatan di luar ruangan sekarang sudah tidak bisa dilakukan. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 Oktober berlangsung hikmat dan meriah. Presiden Prabowo memimpin secara langsung jalannya upacara sebagai inspektur upacara yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Juga didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto serta para kepala staf angkatan. Namun, perhatian publik justru tertuju pada absennya Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sebelumnya dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. Jokowi memang telah menerima undangan resmi untuk menghadiri peringatan HUT TNI di Monas. Namun hingga upacara selesai, mantan Presiden 2 periode ini tidak tampak di lokasi. Ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, memastikan bahwa ketidakhadiran Jokowi disebabkan oleh kondisi kesehatan yang belum pulih sepenuhnya. Syarif juga menambahkan Jokowi tengah menjalani perawatan akibat alergi kulit yang sudah dialaminya lebih dari sebulan terakhir. Dan berdasarkan anjuran dokter, ia pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan yang bisa memperparah kondisi tersebut. Jokowi menurut ajudannya disarankan untuk tidak terkena sinar matahari langsung. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari dokter pribadi Jokowi ataupun tim medis kepresidenan mengenai kondisi kesehatan dari mantan kepala negara ini. Dan bagi saya pribadi, saya adalah orang yang ya bukan mendukung Jokowi pertama, dan orang yang juga sebelumnya memang curiga bahwa Pak Jokowi ini sakit cukup parah karena alergi kulit yang diderita itu mustahil rasanya harus disembuhkan lebih dari seminggu. Apalagi ini seorang mantan presiden gitu ya, yang lengkap dengan perangkat ahli gizi atau dokter-dokter level kepresidenan. Jadi sejak awal saya curiga bahwa itu memang ada penyakit yang serius, tapi entah itu apa gitu ya. Jadi ya kalau sekarang kemudian terbukti tidak bisa lagi beraktivitas di luar ruangan, ya hanya membuktikan bahwa kecurigaan saya ada benarnya gitu ya. Dan ini memang adalah sebuah sakit yang sejak awal saya pikir perlu penanganan yang ekstra, sudah tidak bisa lagi sebatas ya dikasih salep atau dikasih obat luar gitu, karena ini nampaknya ada kaitannya dengan penyakit dalam. Dan semua klaim atau apa yang disampaikan oleh ajudan Jokowi sebelumnya yang bilang ini biasa saja, alergi cuaca dan sebagainya, hari ini terbantahkan atau setidaknya dibantah oleh dirinya sendiri, oleh kelompok mereka. Dan kalau kita ingat apa yang terjadi kepada Jokowi, ini kan sebenarnya sudah sejak bulan April lalu, ketika akhir April Pak Jokowi bersama rombongan datang ke Vatikan untuk hadir di acara Paus waktu itu. Dan ya sepulangnya dari sana Pak Jokowi kemudian menderita sakit. Jadi ya sekitar April, Mei, dan kemudian ya kelihatan mukanya mengelupas, tangannya mengelupas gitu. Dan ya kalau sampai sekarang ternyata masih belum sembuh juga, itu kan
semakin meyakinkan bahwa memang penyakitnya bukan sekedar gara-gara alergi cuaca atau apa gitu, dianggap kayak alergi kulit biasa, enggak gitu. Ini adalah sebuah sakit yang ya sangat serius, ada hubungannya dengan penyakit dalam nampaknya. Dan penyakit Pak Joko Widodo adalah undangan terakhir dari tubuhnya sendiri. Kalau bagi saya Pak Jokowi itu sakitnya mungkin karena pakai obat skincare. Sama dia mungkin, ya kan mungkin, dengar dulu, gak usah lu ngomong, ini bukan debat. Sama dia, bisanya dia ngomong, ini kutukan Allah karena pemimpin masalah. Oh, fitnah, fitnah. Ya, coba aja lihat ya. Fitnah ya. Ada beritanya. Fitnah. Tubuh sesungguhnya tidak ingin sakit. Ia hanya ingin jujur. Tubuh hanya akan berhenti berontak jika jiwa sudah siap berdamai. Mungkin yang dibutuhkan untuk penyembuhan dimulai dari pengakuan. Jadi bukan salep, bukan obat anti alergi, bukan obat untuk meredakan autoimun, bukan dokter spesialis kulit, tapi kejujuran dan pengakuan. Mungkin penyakit Pak Joko Widodo adalah undangan terakhir dari tubuhnya sendiri. Akuilah yang seharusnya diakui, kata tubuhnya, sebelum tubuh ini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Jadi, bukan kami yang menghukummu, tubuhmu lah yang sudah memulai sidangnya, dan kulitmu adalah notulennya. Kebenaran tidak bisa ditahan selamanya. Jika ia tidak keluar dari mulut, ia akan keluar dari luka. Sakit itu seperti sebuah peringatan. Bagi orang yang beriman, itu adalah cobaan, tapi bagi orang yang zalim itu adalah azab. Ya kan? Kalau namanya dokter, ahli media sosial, yang terhormat dong dengan cara-caranya. Bentar, silakan Dokter Iva untuk menjelaskan apa yang Dokter Iva sampaikan terkait dengan Pak Jokowi, terkait dengan apa tadi yang disebutkan Bang Farhad tadi, penyakit. Iya, dalam 3-5 hari dokter sederhana saja bisa menyembuhkan beliau. Itu ngejek. Tapi ini sudah lama sekali. Ya kok mengejek tuh gimana? Ya, bagi saya kalian mengejek, makanya saya dengarin supaya orang tua ibu dalam keadaan mengejek orang nih. Saya selalu berulang-ulang saya mengatakan, Pak Jokowi nggak bisa diobati di Indonesia. Beliau harus dibawa ke rumah sakit Guangzhou. Karena saya sangat sembuh kok sekarang, udah sembuh. Oh bukan. Anda dokter apa bukan? Kamu ngejek. Anda dokter apa bukan? Saya bukan dokter, tapi kamu nggak pantas. Dokter aja nggak boleh membongkar rahasia orang. Kalau bukan ya, pernyataan kubu Jokowi hari ini bahwa tidak bisa hadir di acara hari ulang tahun TNI ini bisa membantah semua klaim atau semua cerita yang sebelumnya itu nampak dibuat-buat atau ya nggak tahu entah untuk tujuan apa. Karena sebelumnya gitu ya, ini kan dianggap bahwa Pak Jokowi ini alergi gara-gara lupa bawa sabun katanya. Tuh ada yang bilang seperti itu. Oh, ini Pak Jokowi alergi itu karena perbedaan cuaca antara Vatikan dengan Indonesia katanya. Jadi makanya kemudian alergi. Dan semua cerita-cerita itu hari ini ya jadi nggak berarti karena semuanya ternyata karangan dari mereka sendiri, karangan dari ya Ibu Iriana juga mungkin mengarang cerita soal sabun itu gitu, padahal ya ternyata sakitnya cukup parah. Dan ya kalau sekarang bulan Oktober gitu ya, di hari ulang tahun TNI kemudian terungkap bahwa Pak Jokowi belum sembuh juga, nggak boleh kena sinar matahari, ya mungkin ke depan perlu sedikit menyesuaikan terkait treatment atau proses penyembuhan agar ya tidak semakin parah. Dan saya ingin tegaskan bahwa hari ini ya power Joko Widodo itu sudah melorot. Jadi kalau kita lihat di berbagai media, saudara Joko Widodo itu kesehatannya menurun drastis, ya kan? Tapi sejatinya bukan hanya kesehatannya yang menurun drastis, tapi pengaruh kekuasaannya juga sudah menurun drastis. Kita lihat tidak ada satupun partai yang membackup Jokowi. PDIP nggak membackup, Golkar tidak membackup. Di kasus jasa palsu, Joko Widodo hanya dibela oleh sejumlah relawan-relawan saja. Dan terakhir bahkan harus mengimpor ya pembelaan dari dari Partai Demokrat atau bukan Demokrat, Partai Nasdem. Jadi ada dua kader Nasdem, yakni Bestari Barus dan Ahmad Ali, yang masuk ke PSI tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, minta agar Prabowo selaku presiden turun tangan menyelesaikan gaduh ijazah palsu, baik ijazahnya Jokowi atau ijazahnya Gibran yang hari ini dipersoalkan. Saya ingin tegaskan, setuju presiden terlibat, tapi bukan berarti terlibat mendamaikan masalah ini dan menganggap tidak ada kasus ijazah palsu. Nggak boleh.
Justru kita butuh presiden untuk memanggil Jokowi agar dia menunjukkan ijazahnya, dan kalau ternyata ijazahnya diteliti Rismon Sianipar dan Rosuryo itu ternyata sama dan palsu, ya dia harus masuk penjara. Bukan berarti diselesaikan dengan cara udahlah kalian damai saja, nggak bisa. Dengan tanda-tanda yang dialami oleh Jokowi hari ini, rasanya itu sudah nggak ada yang bisa lagi dibohongi dari cerita Jokowi. Sekarang siapa sih yang kemudian percaya bahwa Jokowi itu sehat, segar bugar, dan nggak sakit? Kan nggak ada. Setelah pernyataan ajudan Jokowi bahwa dia tidak bisa beraktivitas di luar ruangan, tidak bisa terpapar sinar matahari, ditambah dengan foto-fotonya selama ini, ya kan itu mengkonfirmasi bahwa ini adalah sakit yang serius gitu. Dan kalau sekarang semua orang sudah tahu, ngapain masih ditutup-tutupi? Dan ya kalau situasinya seperti sekarang, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita orang-orang sulit untuk mendoakan karena ternyata menurut dirinya itu nggak sakit. Ya orang mau doain semoga cepat sembuh misalkan, lawang Jokowinya nggak ngerasa sakit kok dia doain sembuh kan? Ya kan nggak bisa gitu ya. Ya tapi itulah keanehan atau kejanggalan dari sosok Jokowi. Tidak hanya soal ijazahnya yang tidak bisa disampaikan atau dibuka saja, bahkan urusan sakitnya pun hari ini itu coba ditutup-tutupi entah untuk alasan apa. Ya sekali lagi bagi saya ini cerita politik yang tragis memang gitu. 10 tahun begitu luar biasa, begitu hebat, begitu begitu powerful, begitu heroik ketika datang ke lapangan gitu ya, seolah-olah yang lain tuh nggak ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Hari ini Jokowi berakhir seperti ini. Ya nggak tahu apakah ini bisa disembuhkan atau enggak, tapi dalam sudut pandang saya atau apa yang saya pahami dari sakit yang seperti ini, kalau sudah berbulan-bulan begini, ya rasanya itu akan menetap selamanya. Dan ya kalau dari elit politik tahu bahwa situasi Jokowi sudah seperti itu, ya mungkin itu akan membuat ada sedikit perubahan, ada sedikit sudut pandang yang berbeda terkait Jokowi dan PSI ke depan. Ketidakhadiran Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Minggu, tanggal 5 Oktober tahun 2025 menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Alasan dibalik absennya Jokowi, yang diungkapkan oleh ajudannya, memicu berbagai spekulasi dan komentar di media sosial. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menjelaskan bahwa Jokowi saat ini masih dalam proses pemulihan kesehatan. Oleh karena itu, tim medis menganjurkan agar Jokowi menghindari aktivitas di luar ruangan yang terpapar panas matahari secara langsung. Saat ini beliau masih proses pemulihan, dan dianjurkan agar tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang terkena panas, kata Syarif kepada media. Kondisi ini berkaitan dengan alergi kulit yang sempat diderita Jokowi beberapa waktu lalu. Informasi ini dengan cepat menyebar di platform media sosial, salah satunya melalui unggahan akun X @arsipaja yang memuat judul berita, ajudan ungkap alasan Jokowi tak hadiri HUT ke-80 TNI, tak boleh kena panas. Unggahan tersebut sontak dibanjiri komentar dari warganet dengan nada yang beragam, mulai dari humor, sinisme, hingga analisis yang lebih serius. Fix Raja Iblis dia kagak bisa kena panas, tulis akun @inimbak ***. Panas di bumi mah gak seberapa dibanding panas neraka, hitung-hitung trial lah hehe, timpal akun @itsjules ***. Namun, tidak sedikit pula yang memberikan pandangan lain. Beberapa warganet mencoba memahami kondisi tersebut dari perspektif kesehatan. Bahkan, ada yang mengaitkannya dengan kondisi medis spesifik seperti autoimun, yang salah satu pemicunya adalah paparan sinar matahari. Biasanya kalau ada penyakit kulit apabila kena sinar matahari akan gatal trenyep-trenyep, kan gak elok ikut upacara sambil garuk-garuk, komentar @mbahgum ***. No, this is actually true or autoimun bisa flare up kena matahari. Lagian ngapain Jokowi datang, sebagai apa, ujar akun @its_jen ***.